Sebagai bentuk rasa cinta terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negaranya sendiri. Dari beragam aspek untuk bisa memahaminya, masyarakat Indonesia bisa mempelajari wawasan Nusantara. Dengan mempelajari wawasan Nusantara, akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata mawas, artinya memandang, meninjau, atau melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata Sansekerta yang terdiri dari kata nusa yang berarti pulau dan antara yang berarti diapit atau di antara. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bahasa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan properti yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia, antar kelompok dan konteks sosiologis politis, serta tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan, dan menanggapi norma-norma ketika moral, nilai agung, atau tindakan anarkis menuju ke arah integrasi bangsa. Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di negara, aspek kehidupan dan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah, sehingga wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan praksi-praksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politik serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal tersebut justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, kreatif, dan sinergis untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan. Pada akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April tahun 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut ANCOS, berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 tersebut diakui asas negara kepulauan Archipelago State tahun 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui undang-undang. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara sebagai persepsi kewilayahan bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan pertahanan keamanan termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia tidak ingin terpecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa, itu dibutuhkan pengakuan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei tahun 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia, kita dapat memahami betapa perlunya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 alinea keempat salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi, flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang perluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah Indonesia yang munculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan pemanfaatan. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan kesatuan bangsa. Keutuhan wilayah Indonesia adalah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, mewujudkan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial, budaya, dan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun, bersatu tanpa membeda-bedakan suku, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan status sosial. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.